Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillahi nahmaduhu nasta'inuh wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan telah berserah diri kepadanya. Dan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah wahai Muhammad, jika adalah bapa-bapa kamu, anak pinak kamu, saudara mara kamu, pasangan-pasangan hidup kamu, ahli keluarga kamu, harta benda yang kamu berusaha untuk mendapatkannya, perniagaan yang kamu khawatir, takuti akan ruginya, tempat-tempat kediaman mewah yang kamu ridha akannya. Jika semua itu lebih kamu cintai daripada cintamu kepada Allah dan cintamu kepada Rasul, serta berjihad di jalannya, fatarabbasu, tunggu oleh kamu. Awaslah. Tunggu olehmu, kata Allah, sehingga Allah mendatangkan urusannya, perintahnya. Sehingga Allah akan menimpakan balasan azab kepada kamu. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang fasik. Maha benar Allah
dengan segala firman-Nya. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita panjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala karena kita diizinkan olehnya diberi kesehatan dan peluang sehingga kita dapat bersua semula untuk meneruskan tazkirah kita walaupun hanya melalui di alam maya. Mudah-mudahan usaha yang tidak seperti yang ini sedikit banyak memberikan manfaat kepada kita khasnya, dan kita berharap manfaat yang kita perolehi kita dapat kongsi dengan saudara-saudara kita yang lainnya. Rasanya belum terlambat saya mengucapkan kepada para pendengar sekalian, taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa menerima daripada kami, daripada kamu sekalian akan amal saleh yang kita lakukan khasnya sepanjang bulan Ramadan. Dan juga tak lupa saya ingin mengucapkan, memohon ribuan ampun dan maaf atas segala kesilapan yang mungkin selama ini saya telah lakukan, sama ada sengaja, sedar ataupun tidak, kepada para pendengar khasnya yang telah mengenali saya selama ini. Mudah-mudahan kita bukan sekadar bersih hubungan kita dengan Allah, tapi kita juga berusaha memastikan bersih dalam hubungan sesama insan, sesama umat Islam. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, hari ini merupakan hari yang kali pertama untuk kita menyambung kelas kita yang sudah agak lama. Ya, mungkin daripada awal tahun lah paling tidak. Kita berehat, khasnya bicarakan tentang tajuk mingguan, yakni hari Khamis, siri mahabbatullah wa rasulih. Sebagaimana yang saya maklum oleh jemaah sekalian, pengajian kita siri Khamis Yayasan Taklim yang saya sampaikan yakni mahabbatullah wa rasulih. Cinta Allah dan Rasulnya. Jadi pengajian kita ini pengajian bersiri, itu tajuknya. Dan kita telah dibekalkan oleh pihak pengurusan dengan nota pilihan-pilihan atau ayat-ayat pilihan yang untuk kita bicarakan berdasarkan tajuk ini, ya berdasarkan bab-bab tertentu, dan ini memberi kemudahan pada kita sebagai panduan khasnya saya menyampaikan, sehingga saya mesti berusaha untuk mencari penjelasan sebanyak yang boleh dari sumber yang pelbagai bagi setiap ayat yang kita hendak bicarakan, sesuai dengan bab yang sedang kita pelajari. Dan untuk kali ini kita akan meneruskan siri pengajian kita Mahabbatullah wa Rasul ini, cinta Allah dan Rasul ini, bagian jadi bab Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ini bab yang kelima. Jadi Yamah dipersilakan untuk buka notanya. Sila buka nota. Bab yang kelima, muka surat yang ke-8. Ya. Bab 5, muka surat 8. Sedaya, jadi
Dahulu kita berhenti pada ayat yang ketiga. Sekarang kita akan pelajari ayat yang keempat. Hari ini kita akan pelajari ayat yang keempat. Yakni dipetik daripada surah Fatir, surah yang ke-35, ayat yang pertama. Ayat ini disenaraikan di bawah tajuk Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Begini, supaya kita tidak lupa dan mudah nanti untuk kita memahami dan menangkap penjelasan saya. Ayat ini masih berkaitan dengan bukti betapa besarnya mahabbah Allah pada hambanya. Jadi ayat ini belum cerita tentang mahabbah kita kepada Allah, tapi masih bercerita tentang mahabbah Allah kepada hambanya. Cinta dan kasih sayang Allah pada hambanya. Amat sebesar. Bahkan di luar apa yang kita bayangkan. Kenapa kita perlu memahami, mempelajari, bahkan merasakan akan betapa besarnya cinta Allah kepada hambanya, yakni pada kita. Ini penting karena apabila kita telah dapat memahami, bahkan merasakan betapa besar cinta Allah kepada kita, maka mudahlah bagi kita untuk mencintainya. Untuk mencintainya. Memang begitu sewajarnya. Dan kita akan merasa betapa jahatnya kita. Betapa jahatnya kita. Bila kita tidak mencintai Allah. Sedangkan Allah yang mencipta kita melimpahkan mahabbahnya, melimpahkan nikmatnya, melimpahkan rahmatnya. Begitu banyak sehingga kita tidak mampu nak menghitungnya. Kenapa saya katakan begitu? Coba begini ya. Saya pernah katakan begini. Jika kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, itu biasa. Itu wajar. Artinya kita belumlah dikira orang yang hebat sangat. Karena kita mampu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik pada kita. Bila kita berbuat jahat kepada orang berbuat jahat, itu pun tidak baik. Itu namanya dendam. Kita bukan orang baik. Jika kita berbuat baik, berbuat jahat pada orang berbuat jahat. Jika kita berbuat jahat kepada orang yang berbuat baik, itu apa namanya? Zalim, maha zalim. Jahat. Super jahat. Ingat, super jahat. Bila kita berbuat jahat kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Itu pun kita dikatakan orang yang sangat jahat. Sedangkan kebaikan yang orang itu lakukan pada kita mungkin belum seberapa. Ia terhad karena ia manusia biasa. Sekarang ya mas sekalian, yang berbuat baik kepada kita, yang melimpahkan segala-galanya, memberi kemudahan, nikmat, kesenangan hidup, kasih sayang, itu Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita mampu membayangkan betapa besar kasih sayang Allah pada kita? Tak mampu. Sebab itulah bila kita dapat merasakan ini, yakni betapa besarnya sayang Allah kepada kita. Bahkan banyak rahmat yang Allah berikan kepada kita, kasih sayang Allah kepada kita, diberikan kepada kita sebelum pun kita memintanya.
Coba bila itu kita dah rasakan, tiba-tiba kita berbuat jahat kepadanya. Kita tidak membalasnya dengan kebaikan. Allah begitu cinta, tapi kita kurang atau tidak mencintainya. Betapa jahatnya kita. So itulah bila seseorang menyadari akan betapa besar cinta Allah kepadanya, rahmat Allah kepadanya, orang itu pasti akan merasakan betapa besarnya dosa yang ia lakukan. Sungguh pun dosa itu mungkin dosa kecil. Sekecil apapun keburukan yang dilakukan akan terasa besar. Akan terasa berat. Kenapa? Ya karena dosa walau sekecil apapun, ia lakukan kepada zat yang maha baik kepada kita. Nah ini. Ya, dari awal telah saya ceritakan, siri pembicaraan kita ini, Mahabbatullah Rasul ini, kaitannya lebih kepada rasa. Jadi kita bukan hanya menggunakan fikir, rasa. Kaitannya dengan perasaan. Orang yang telah mendapatkannya, ya Masya Allah dapat merasakan. Dan orang yang telah merasakan bagaimana kebahagiaan mencintai Allah, dia tidak dapat menjelaskan pada orang lain yang belum dapat merasakannya. Sebab kaitannya dengan rasa. Sebab itu setiap kita wajib berusaha. Macam orang yang telah merasakan pedasnya cili. Pasti dia susah dan tidak mungkin menjelaskan bagaimana pedasnya cili itu kepada orang yang tak pernah merasakannya. Pedasnya cili, nak pastikan pilih pedas atau tidak perlu dikaji, tak perlu dia makan makmal. Ya cukup digigit, pedas lah tu. Selepas kita tahu pedas, lalu orang tanya, macam rasanya pedas. Apa itu pedas? Boleh kita menjelaskan kepada orang yang tak pernah merasai. Inilah mahabbah. Jadi sangat susah memang. Sebab ini kaitannya dengan hati. Dengan rasa. Nah, ayat keempat ini, yang kita nak pelajari surah Fatir ayat pertama ini lagi satu bukti betapa besar sayang Allah kepada hambanya. Tak terkira, tak terbayang. Dan mari kita bukan hanya fahami, tolong rasakan. Oh iya ya, rupanya Allah begitu sayang sekali pada diri ini. Begitu cinta. 24 jam sehari semalam Allah menjaga kita. Non-stop. Tak sesaat pun kita ini dibiarkan oleh Allah. Kalaulah kita tidak mengingati Allah, tidak mencintainya, atau hanya kadang-kadang, kan kita terasa diri kita ini sangat jahat kepada Allah SWT. Mari kita pelajari. Perlahan-perlahan, InsyaAllah nanti saya coba kupas sedaya upaya saya. Ayat yang keempat dalam nota ini, yakni surah Fatir ayat yang pertama, sebagai salah satu bukti betapa besar kasihnya Allah kepada kita. Baik, sebelum itu, sebagaimana yang saya pernah sampaikan pada kesempatan yang lepas, saya ingin minta tolong pada salah orang jamaah sekalian, untuk bantu saya, bantu semuanya, tolong bacakan ya. Mungkin ada yang ingin membacakan supaya kita dapat. Karena ini ya mulai Zoom, jadi saya boleh begitu. Kalau mulai FB mungkin tak boleh yang membacakannya. Jadi sila pagi-pagi yang mulia ini, ya, mudah-mudahanlah dengan jam membaca 1-2 ayat yang sedang kita play, nanti akan mendapat kemanfaatan besar. Tolong sila. Siapa di atas yang ingin membacakannya? A'udzu billahi minasyaitonir. Ya, siapa ni? Saya Azham daripada Bandar Sarjana Putra. Okey, silakan Tuan Azham. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli
Ja'ilil malaikati rusulan uli ajni, ya. Uli aj Ja'ilil malaikati rusulan uli ajniyatin masna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha' innallaha ala kulli syai'in qadir. Masya Allah, tabarakallah. Masih banyak. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Nah, ini ungkapan syukur. Ungkapan syukur, ucapan terima kasih, mengakui akan anugerah Allah kepada kita. Sayang Allah kepada kita. Alhamdulillah. Apa anugerah yang Allah berikan kepada kita? Apa bukti Allah sayang kepada kita dalam ayat ini? Allah mana? Fatiris samawati wal ard. Zat yang menciptakan beberapa langit dan bumi. Wa ja'ilil malaikati rusulan. Zat yang telah menjadikan malaikat-malaikat ciptaannya sebagai utusan. Malaikat yang disebut Allah sebagai utusan. Ada amanah, ada tugasan yang Allah bebankan pada malaikat yang diciptakannya untuk dilaksanakan oleh malaikat. Bukan untuk kepentingan Allah, Maha Suci Allah. Bukan untuk kepentingan malaikat, karena mereka tidak punya apa-apa. Tapi tugasan yang malaikat mesti laksanakan atas perintah Allah itu demi untuk maslahat kepentingan kita. Ada yang disuruh bawa wahyu, contoh Jibril, Masya Allah. Ada yang jaga rezeki. Ada yang menentukan hujan. Ada yang ditugaskan untuk membawa kemakbulan doa, mengangkat amalan, menyembuhkan penyakit, menjaga kita, mencabut nyawa, dan Masya Allah, dan sebagainya. Tidak terkira sejumlah malaikat yang dicipta. Malaikat itu pula penciptanya ialah uli ajnihah, makhluk yang mempunyai sayap. Ajnihah itu sayap-sayap, jamak junah. Jadi apa namanya? Janah. Masna, dua. Ini bukan dua sayap, dua. Wa thulatha, tiga. Bukan tiga. Pasang maknanya. Pasang sebelah tiga. Wa ruba'a, empat. Tak berapa tuh? 4, 6, 8. Adakah itu yang maksimum? Oh tidak. Yazidu fil khalqi ma yasha. Dia Allah menambahkan fil khalqi, dalam penciptaan, dalam hal ini yakni malaikat, ma yasha'u, apa yang Allah kehendaki. Maknanya ada yang sayapnya 22, 33, 44, 10, 20, hingga di dalam keterangan 600 kepak, 600 sayap. Dan itu yang dimiliki oleh Jibril alaihissalam. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu maha berkuasa atas segala sesuatu. Baik. Mari kita pelajari perlahan-lahan ya. Tadi saya katakan ayat ini ya, sebagai salah satu ayat yang membuktikan bahwa Allah itu sangat-sangat menyayangi hambanya. Gitu. Sangat-sangat mencintai hambanya. Ayat ini belum cerita tentang kita cinta pada Allah. Baru cerita Allah cinta kita. Apa buktinya? Begini ya mas kalian. Kasih sayang Allah kepada hambanya yang berupa nikmat yang tidak terkira. Bila kita nak menghitungnya, kita tak mampu. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha, kata Allah. Apabila kamu nak mengira
nikmat Allah kamu tidak akan mampu mengiranya. Memang tidak mampu dikira. Tetapi ada setengah mufassir, ahli tafsir, memberikan garis panduan. Bila kita ingin mengira, mengetahui betapa banyaknya nikmat Allah kepada kita sebagai bukti kasih sayang Allah kepada kita, ada caranya. Berdasarkan Al-Quran. Berdasarkan Al-Quran, kata sekali tafsir, nikmat Allah yang sangat banyak, nikmat yang menjadi bukti mahabbah Allah kepada hambanya, itu terbagi menjadi 4. Saya ulangi. Nikmat Allah yang sangat banyak kepada hambanya, pada kita, sebagai bukti kasih sayang Allah pada kita, sebagai bukti mahabbah Allah kepada hambanya, terbagi menjadi 4. Atau ada 4 jenis, ada 4 macam. Dan 4 macam ini, 4 jenis ini, disebutkan dalam Al-Quran, pada surah Al-Quran, yang bermula dengan lafaz Alhamdulillah. Saya ulangi, 4 jenis nikmat Allah kepada kita, sebagai tanda kasih sayang Allah kepada kita, itu disebut di dalam Al-Quran, ada 4 itu. Pada surah-surah yang bermula dengan Alhamdulillah. Karena kita telah setuju bahwa ucapan lafaz Alhamdulillah sebagai ungkapan terima kasih. Ungkapan syukur atas nikmat, atas kasih sayang, atas pemberian, atas rahmat, bla bla seterusnya. Baik, untuk meringkaskannya, 4 itu jamaah sekalian yang ada dalam 4 surah yang bermula dengan Alhamdulillah. Yang pertama dalam surah Al-An'am. Dalam surah Al-An'am, ayat yang pertama, ini semua ayat pertama ya. Semuanya ayat pertama. Surah Al-An'am ayat yang pertama, jadi surah yang ke-6, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Tsumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Segala puji bagi Allah, zat yang telah menciptakan beberapa langit dan bumi dan telah menjadikan kegelapan-kegelapan dan cahaya. Kemudian orang-orang kafir itu membuat bandingan bagi Tuhan mereka, yakni syirik maksudnya. Dalam surah Al-An'am yang pertama ini Allah menyebut nikmat yang pertama, yakni terciptanya langit dan bumi seisinya. Ini nikmat pertama. Nikmat pertama Allah kepada kita sebagai tanda sayang Allah pada kita, yakni Allah menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya yang semuanya itu untuk kita. Bukan untuk malaikat. Bahkan isinya juga untuk kita. Okeylah, ada tumbuh-tumbuhan Allah cipta untuk dimakan. Daunnya oleh lembu banyak. Ya. Tapi lembu kan Allah cipta untuk kita juga, untuk manfaat kita. Nikmat yang pertama ini pun kita tidak mampu nak mengira berapa jumlahnya. Bumi, langit dan isinya yang sangat besar, yang kita mungkin hanya abuk di alam semesta ini. Saiz kita ini di alam semesta mungkin hanya abuknya kepada abuk di alam semesta. Bandingannya. Tapi semua diciptakan sebagai tanda sayang Allah pada kita. Yang pertama. Ini pun kita dah tak mampu nak mengiranya. Bumi, langit dan isinya. Nikmat kedua Allah sebut dalam surah Al-Kahfi. Surah yang ke-18. Ayat yang pertama. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab, yakni Al-Quran. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Alkitab, yakni Al-Quran kepada hambanya, yakni Nabi Muhammad SAW. Dan dia tidak menjadikan baginya iwaj.
Iaitu sesuatu yang bengkok. Al-Quran daripada alif hingga ya lurus belaka. Hukum hakamnya lurus, peraturannya lurus, pemberitahuannya lurus. Tidak ada yang silap. La raiba fi. So, nikmat kedua yang Allah berikan pada kita sebagai bukti sayang Allah pada kita, Al-Quran. Al-Quran. Jika bumi, langit dan isinya Allah sediakan buat kita supaya hidup kita selesa di dunia, dapat menjaga kelangsungan hidup kita. Karena nak makan, Allah sudah sediakan makanan. Nak minum, Allah sudah diciptakan air. Quran juga sebagai nikmat Allah. Tanda kasih Allah pada kita. Karena dengan Al-Quran, hidup kita menjadi terarah. Kita menjadi tahu apa perbuatan yang bila kita buat dapat pahala, dan bila kita buat dapat dosa. Sehingga hidup kita menjadi terarah. Bukan hanya senang di sini. Dengan Quran kita tahu, oh ini. Jadi ibarat macam, wis lah ni. Nak pergi ke surga, kita tak tahu di mana surga. Jauh ke dekat. Tapi kita akan sampai ke sana. Dengan apa? Nikmat Al-Quran. Itu yang kedua. Nikmat ketiga Allah kepada kita sebagai bukti sayang Allah pada kita. Sebagai bukti mahabbah Allah pada kita. Allah sebutkan dalam surah Saba. Lihat surah Saba, surah 34, ayat yang pertama. Surah 34, ayat yang pertama. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Wa lahul hamdu fil akhirah. Wa huwal hakimul khabir. Segala puji bagi Allah, Zat yang baginya segala apa yang di beberapa langit dan apa yang di bumi. Walahul hamdu, dan bagi Allah segala pujian fil akhirah, di akhirat. Wa huwal hakimul khabir, dan Allah itu maha bijaksana, lagi mendalam pengetahuannya. Surah Saba ayat pertama ini memberitahu kita nikmat Allah yang ketiga. Kan tadi kita diucap dengan dimulakan alhamdulillah. Mana kita mengucapkan rasa syukur, rasa terima kasih atas pemberian Allah. Apa pemberian yang Allah berikan pada kita yang Allah sebutkan dalam surah Saba ayat pertama? Bumi, langit dan isinya. Nah, itu sudah disebutkan dalam surah An'am. Saya tak perlu mengulangi. Tapi di situ ada kalimat walahul hamdu fil akhirah. Di akhirat pun kita mengucapkan alhamdulillah. Atau kita pun memuji Allah atas pemberian kita, atau pemberiannya kepada kita, sebagai bukti mahabbahnya kepada kita. Apa pemberian Allah itu? Nikmat akhirat. Walahul hamdu fil akhirah. Surga dan isinya itu adalah nikmat Allah kepada hambanya. Sebagai bukti mahabbah Allah kepada mereka. Ini nikmat yang ketiga. Akhirat dengan segala nikmatnya. Surga dengan segala isinya. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, nikmat Allah yang keempat, yakni ayat yang sedang kita pelajari ini. Surah Fatir, surah 35, ayat yang pertama ini. Ini nikmat yang keempat. Alhamdulillahilladzi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusula uli ajnihatim mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha' innallaha ala kulli syai'in qadir. Segala puji bagi Allah, pencipta beberapa langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan, yang mempunyai sayap 22, 33, 44, dan dia Allah melebihkan dalam ciptaannya apa yang Allah kehendaki. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa. Apa nikmat yang keempat?
diciptakannya malaikat. Masya Allah. Diciptakannya malaikat, yang dalam ayat ini Allah nyatakan sebagai utusannya, maknanya ada tugasan khas bagi setiap malaikat yang dicipta. Yang mereka mesti laksanakan atas perintah Allah. Dan tugas khas yang Allah beban pada malaikat yang mesti dilakukan oleh mereka itu, lagi saya ulangi, bukan untuk kepentingan Allah. Bukan untuk kepentingan malaikat. Tapi untuk kepentingan kita. So, diciptakannya malaikat sebagai utusan itu nikmat Allah kepada kita sebagai bukti rahmat Allah, sayang Allah kepada kita. Ada 4 semuanya. Jadi saya ulangi, nikmat Allah kepada hambanya sebagai bukti sayang Allah kepada kita, maaf Allah kepada kita, dalam Quran ada 4. 1, bumi, langit dan isinya. Itu pun dah tak mampu nak mengira. Kedua, Al-Quran. Ketiga, terciptanya malaikat sebagai utusan. Dengan tugas yang pelbagai. Yang keempat, surga dan isinya. Keempat-empat nikmat itu Allah anugerahkan kepada hambanya sebagai bukti mahabbahnya. Mampu kita nak menyukat, nak mengukur betapa banyaknya nikmat Allah, betapa besarnya cinta Allah pada kita? Tidak mampu. Kita hanya mampu mengucapkan Alhamdulillah. Sekarang, kalaulah sebanyak itu, sebesar itu nikmat Allah dan sayang Allah pada kita, tiba-tiba kita melakukan kejahatan kepadanya. Kita tidak mau buat apa yang dia suruh. Kita tidak mau tinggal apa yang dia larang. Kita menyalahgunakan pemberiannya. Kita tidak ridha dengan qada dan ketentuannya. Kita tidak sabar dengan ujiannya. Betapa jahatnya kita. Sekecil apapun kesilapan yang kita lakukan dengan sengaja di hadapannya, akan terasa besar oleh kita. Jika kita faham dan dapat merasakan betapa besar dan banyak nikmat Allah kepada kita. Dari 4 nikmat Allah itu, sebagai bukti maha Allah pada kita di jamaah sekalian, kita boleh mendapatkan kesemuanya dengan percuma dan Allah ridha dengan kita dengan satu syarat. Apa dia? Syukuri nikmat Allah yang kedua tadi. Nikmat Al-Quran. Seseorang yang mensyukuri Al-Quran, menerima Al-Quran sebagai panduan hidup, menterjemahkan Al-Quran dalam kehidupan nyatanya, mempraktikkannya dalam kesehariannya, itu namanya menerima Al-Quran. Mensyukuri Al-Quran itu menterjemahkan Al-Quran dalam tindakan-tindakan yang nyata. Bila itu sudah kita terima, kita sunima Al-Quran ini, bumi langit di sini Allah berikan pada kita dengan percuma dan Allah ridha. Malaikat dikerahkan oleh Allah untuk memberikan khidmat percuma kepada kita dan Allah ridha. Surga dan isinya Allah berikan pun dengan percuma karena rahmatnya. Karena rahmatnya. Tengok tak mudah macam mana sebenarnya bergaul dengan Allah. Masih adakah ruang untuk kita tidak mahabbah, tidak mengutamakan Allah? Bila kita telah dapat memahami, yang penting bahkan merasai akan anugerah Allah yang sangat besar dan banyak ini, saya rasa tidak ada ruang dalam hidup untuk tidak menumpahkan kasih sayang dan ketaatan pada Allah. Syaratnya kita dapat merasakan besarnya dan banyak nikmat sayang Allah pada kita. So, itu kaitannya dengan rasa. Seberapa besar kita dapat merasakan nikmat sayang Allah pada kita,
Insya Allah sebesar itu pula nanti cinta kita kepadanya. Tapi kalau semua ini kita tidak rasakan, kita tidak merasa mendapat nikmat sebesar ini, ya subhanallah. Lagi-lagi kaitannya bukan sekadar pemahaman, kaitan dengan rasa. Memang untuk dapat merasakan, kita kena faham dahulu. Baik. Nih betapa besar kita ini contoh betapa besarnya rahmat Allah sebagai bukti sayang Allah kepada kita. Tadi saya kata ada 4 surah tadi ya. Kenapa tidak suka surah Al-Fatihah? Nah, kan surah Al-Fatihah pun boleh dengan alhamdulillah. Nah, ini kata mufasir, karena dalam surah Al-Fatihah itu sudah mengandungi keempat nikmat tersebut. So, itu tidak disebutkan. Surah Al-Fatihah tidak disebut karena dalam surah Al-Fatihah yang mulai dengan alhamdulillah pun di sana ada nikmat mulai dan isinya, nikmat Al-Qur'annya, nikmat malaikatnya, dan juga nikmat surga dan isinya. Itu penjelasan dalam tafsir surah Al-Fatihah panjang itu. Ya, seperti mana yang mampu dibaca sendiri kitab yang telah kita play tempoh hari sebagiannya. So, paham di sini ya? Itu pertama. Jadi, mari kita rasakan ini. Sekarang kita tumpukan pada nikmat yang ketiga tadi. Atau nikmat yang Allah sebutkan dalam surah ini. Surah Fatir ini. Terciptanya malaikat. Mungkin kita akan bertanya. Atau begini, sebelum saya sambung. Karena ini nanti akan agak panjang ya penjelasannya. Sebelum saya ingin menyambung jamaah sekalian. Mungkin ada yang ditanyakan. Oke, saya beri peluang untuk bertanya apa yang saya sampaikan tadi. Mungkin ada yang ditanyakan apa yang telah saya sampaikan tadi ya. Sebelum saya sambung. Ya silahkan ada yang bertanya. Tak ada ya? Oke, alhamdulillah, masyaAllah. Kalau tidak ada, kita akan teruskan. Sekarang saya nak tunjukkan pada jamaah sekalian. Tadi dinyatakan bahawa diciptakannya malaikat oleh Allah dan dijadikannya mereka utusan Allah bagi Allah kepada kita itu sebagai nikmat bagi kita. Nikmat bagi kita. Apa buktinya? Apa nikmat yang kita perolehi daripada Allah sebagai tanda sayang Allah kepada kita dengan diciptakannya malaikat? Macam kita tak rasa apa-apa pun. Kita macam tak merasa nikmat yang Allah berikan pada kita dengan adanya malaikat. Apa ya? Lagi pula kita tak pernah jumpa malaikat. Lagi pula kita tak pernah jumpa malaikat. Ya mas sekalian, memanglah. Kita wajib yakin walaupun tak pernah jumpa. Ini termasuk rukun iman kan? Termasuk rukun iman mempercayai malaikat. Adanya malaikat. Memang dia makhluk yang lain ya daripada kita. Sifatnya pun lain, kejadiannya pun lain. Ya. Apa istilahnya ya? Ya semua lain lah. Tugasnya pun lain. Nabi SAW memberitahu kita dalam hadis Muslim, baginda bersabda, khuliqatil malaikatu min nur. Malaikat ini semua dicipta oleh Allah daripada cahaya. Jadi berbadan cahaya. Bahan asas, bahan dasar yang digunakan oleh Allah untuk menciptakan istilahnya fisikal malaikat cahaya. Masya Allah. Maknanya bahannya sesuai yang paling ringan sekali. Paling ringan. Cahaya. Bahkan ada di kalangan mufasir kini, cahaya yang dimaksud ini bukan hanya cahaya yang itu, tapi cahaya yang lebih kecil lagi diuraikan. Namanya foton. Namanya foton. Jangan lebih tahu daripada saya. Lebih halus sekali. Bukan hanya cahaya yang kita kenal, cahaya matahari cahaya. Namanya foton. Wa khuliqal jannu min marijim min nar. Jin dicipta daripada nyalaan api, semburan api. Wa khuliqa Adam mimma wusifalakum. Dan Adam dicipta oleh Allah, kata Nabi, daripada yang Allah sebutkan buat kita, daripada tanah, turab.
Tengok, 3 makhluk berakal ini, kitalah bahan yang Allah gunakan untuk cipta, kitalah yang paling berat. Turab yang ada dalam tanah. Benda yang boleh dilihat, yang boleh dikaji. Ada yang memahami orang cendekiawan kini, turab itu bukan tanah, tapi turab jadi kepada topsoil. Berat itu dibandingkan dengan bahan asal yang Allah gunakan untuk cipta jin. Marijim minar. Bukan apinya, tapi bahannya. Kalau kita menyalakan api, atau ada rumah terbakar umpamanya, lalu kita dekat dengan rumah terbakar tadi, pasti kita akan merasakan bahannya. Bahannya itulah, daripada itulah jin diciptakan. Ringan juga bahannya. Tapi ada yang lebih ringan lagi. Jadi nur, foton, malaikat cipta begitu. Itu kita wajib percaya. Karena ini termasuk rukun iman. Dan dinyatakan tadi, bersayap. Macam-macam sayapnya. Ulama pun berbeza pendapat, ya bukan masanya lah sana menjelaskan tentang makna sayap-sayap ini. Hanya sekadar sajalah, sekadar. Ya, sedikit saja. Wah, ini penjelasnya kalau kita bicara dari lebih mendalam tentang tafsir malaikat bersayap, itu sangat panjang. Saya hanya menyampaikan begini aja sebagiannya. Kenapa malaikat ini sayapnya berbeza-beza kata Allah Subhanahu wa taala tadi? Ada 2, 2, 3, 3, 4, 4, 3, 600. Ya, satu di antaranya yakni ini menunjukkan tentang kekuatan, kedudukan mereka. Semakin banyak sayapnya yang Allah sebutkan, maka semakin besarlah kekuatannya, semakin besarlah kedudukannya, semakin penting peranannya. Contoh, yang terbanyak sekali sayapnya yakni Jibril. 600. Bermakna Jibril yang paling kuat sekali di kalangan malaikat. Quran pun menyebut dalam surah An-Najmi, Syadidul Quwah. Jibril itu malaikat yang Syadidul Quwah. Memberi kekuatan yang kita tak mampu nak bayangkan lah. Tak mampu nak membayangkan. Nak membayangkan kekuatan jin pun kita tak mampu, apalagi membayangkan kekuatan malaikat. Jin lebih kuat daripada kita. Buktinya jin bersanggup memindahkan singgasana Bulqis daripada Yaman ke Palestin. Ya, dalam masa yang singkat. Ifrit berjanji mampu, kuat daripada kita. Kalau kekuatan jin pun tak mampu, kepantasan jin bergerak pun kita tak dapat menyukat berapa kilometer satu jamnya. Macam mana kita hendak membayangkan kekuatan malaikat, kepantasan malaikat bergerak. Sedangkan Allah sendiri mengatakan, Syadidul Quwah. So, menunjukkan kekuatannya sangat dasar. Keduanya, menunjukkan makomnya sangat tinggi, sangat dekat di sisi Allah. Oleh itu, dari sekian banyak malaikat, Jibril lah ketuanya. Tugasnya sangat penting. Bahkan paling penting. Menyampaikan apa kehendak Allah, wahyu Allah kepada hambanya, manusia yang dikehendaki, para rasul. Karena tugasnya sangat penting, kedudukannya pun Masya Allah paling tinggi. Maka diberi kekuatan yang sangat kuat, pergerakan yang sangat pantas. Itu sayapnya terbanyak. Itu satu di antara rahasianya. Jamaah tidak perlu membayangkan sayapnya seperti apa, tidak perlu. Ya. Sebab alam gaib ya, hanya cukup yakin saja. Tak payah terbayang-bayang ada orang mengatakan, malaikat bersayap, sayapnya seperti apa lalu. Ya, tidak perlu. Hanya perlu yakin saja. Benda gaib perlu diyakini. Bukan untuk difikirkan. Ya. Kalau benda itu difikirkan, itu mana bukan benda gaib. Benda gaib itu untuk diyakini. Beri ruang kepada hati untuk meyakininya. Suruh akal untuk berhenti memikirkannya. Itu benda gaib. Jadi tak payah dihayalkan, tak payah dihayalkan. Baik, sekarang saya tunjukkan bukti bahwa malaikat dicipta oleh Allah, dijadikan utusan, maknanya ada tugasan yang Allah perintahkan pada mereka untuk dilaksanakan. Itu ianya nikmat bagi kita, manfaat bagi kita,
sebagai bukti mahabbah Allah kepada kita. Bukti mahabbah Allah pada kita. Mari kita lihat. Di dalam surah Ghafir. Coba sekarang mari kita lihat surah Ghafir. Ini buktinya. Surah Ghafir atau surah Al-Mu'min ya. Surah Ghafir atau surah Al-Mu'min bermula pada ayat yang ke-7. Surah yang ke-40. Sudah ya? Surah yang ke-40 bermula ayat yang ke-7. Ini ayat bukan satu-satunya, salah satu daripada ayat yang menjadi bukti bagi kita bahawa terciptanya malaikat atau diciptakannya malaikat oleh Allah dan dijadikannya utusan oleh Allah untuk melaksanakan tugasan-tugasan tertentu itu bukan untuk kepentingan Allah, bukan untuk kepentingan malaikat, tapi untuk kepentingan kita. Maknanya memberi manfaat pada kita, itu sebuah nikmat Allah buat kita, sekaligus tanda sayang Allah mahabbah Allah pada kita. Itu maksud saya. Apa dianya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa 'ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim 'adzabal jahim. Makhluk yang di sini maksudnya malaikat. Malaikat-malaikat yang memikul, menjaga, menanggung arasy Allah. Ini semua gaib belaka ni. Malaikat itu gaib. Mereka memikul, macam mana memikulnya? Macam mana membawanya? Gaib lagi. Al-Ars, aras Allah, gaib juga. Cerita gunung gaib. Malaikat pemikul aras. Waman haulahu dan malaikat-malaikat yang ada di sekeliling aras. Allahu Akbar. Jumlahnya jangan tanya. Wallahu a'lam. Apa kerja mereka ini? Malaikat yang Allah tugas di sana. Di sana tu di mana? Tak tahu. Tunjuklah ke mana aja. Yusabbihuna bihamdi rabbihim. Yang pertama. Mereka ini sentiasa bertasbih. Menyucikan Allah. Menjauhkan Allah daripada sifat-sifat yang tak layak baginya. Bihamdi rabbihim dengan memuji Tuhan mereka. Bertasbih, bertahmid, bertasbih, bertahmid. Menjauhkan Allah daripada sifat-sifat kurang. Dan memuji Allah. Sehingga tidak ada apa yang Allah kendaki, yang Allah ciptakan, melainkan semuanya terpuji belaka. Wa yu'minuna bih. Dan mereka beriman kepadanya. 3. Tasbih, tahmid, iman. Ini sifat malaikat yang Allah sebutkan pada kita, malaikat penjaga aras dan malaikat yang ada di sekeliling aras Allah. Apa kerja mereka? Apa tugasan yang Allah mereka berikan pada yang Allah berikan kepada mereka? Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan mereka sentiasa memohon pengampunan bagi orang-orang yang beriman. Ingat, di situ gunakan fi'il mudhari. Yastaghfirun fi'il mudhari. Dan fi'il mudhari bermakna istimrariyah dan tajaddud.
Terus menerus. Tak henti-henti. Bukan bermakna itu saja, bahkan dalam segi bahasa mudhari' apa yang sekarang lebih baik yang tadi. Apa yang akan nanti lebih baik yang sekarang. Itu namanya tajaddud. So fi'il mudhari' itu membawa itu. Katalah yatluna kitab. Mereka membaca Al-Quran, katalah. Maknanya mereka baca Al-Quran ini berterusan, bukan sekali-sekala, istiqamah. Makna yang keduanya tajaddud. Bacaan mereka hari ini lebih baik dari yang semalam. Bacaan mereka malam nanti lebih baik daripada pagi ini. Bacaan mereka besok lebih baik daripada hari ini. Sentiasa tajaddud. Itu yatlun. Jadi tidak mudah rupanya mengamalkan perintah Allah yang gunakan fi'il mudhari'. So malaikat ni istighfar. Mohon ampun. Malaikat mohon ampun tu adakah malaikat punya dosa? Tidak. Malaikat tidak punya dosa. Jika malaikat tidak punya dosa, buat apa mereka? Buat siapa mereka mohon ampun? Oh, rupanya mohon ampun lilladzina amanu. Mohon ampun bagi orang-orang yang beriman. Allahu Akbar. Alladzina amanu. Kita lah tu. Manusia lah tu. Sebelum mereka mohon ampun, dia puji Allah. Atau dalam bahasa agama yang telah kita pelajari bab doa, dia namanya doa ibadah dahulu. Rabbana wa Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman. Wahai Tuhan kami, rahmat-Mu dan ilmu-Mu meliputi segala sesuatu. Artinya tidak ada sesuatu yang kamu tidak ketahui dengan ilmu-Mu. Tidak ada yang kamu terlepas pandang dengan ilmu-Mu. Artinya tidak ada sesuatu yang kamu ciptakan yang tidak mendapatkan rahmat-Mu. Sebab rahmat-Mu meliputi segala sesuatu. Hatta hamba-hamba-Mu yang derhaka padamu sekalipun, kamu beri rahmat. Masya Allah. Hatta hamba Allah yang menderhakainya pun Allah bagi nikmat. Ini pujian malaikat pada Allah. Selepas itu baru malaikat mengemukakan pemberian doa masalah. Apa yang diminta? Faghfir lilladzina tabu. Faghfir ya Allah, ampunkanlah. Beri pengampunan ya Allah. Bagi dosa-dosa lilladzina tabu. Bagi orang-orang yang tabu, mereka bertaubat. Wattaba'u sabilak, dan mereka mengikuti jalan Engkau. Waqihim adzabal jahim, pelihara mereka, jaga mereka ya Allah daripada neraka azab jahim. Daripada azab neraka jahim. Rabbana, wahai Tuhan kami, wa adkhilhum jannati adnin. Wahai Tuhan kami, dan masukkanlah mereka ya Allah ke dalam surga Aden. Allati wa'tahum, surga yang Engkau janjikan kepada mereka. Tapi ya Allah, jangan mereka saja yang Engkau masukkan dalam surga Aden. Kami pohon ya Allah, kata malaikat. Jangan hanya mereka saja, tapi masukkan jugalah bersama mereka waman solaha min abaihim, orang-orang yang soleh daripada kalangan tok nenek moyang mereka pun masukkan samalah dalam surga bersama mereka. Wa azwajihim, dan pasangan-pasangan hidup mereka. Ada mufasir memahaminya, dan orang yang segenerasi dengan mereka. Azwaj, saudara mara yang hidup sesama mereka, segenerasi. Wa dzurriyyatihim, dan juga anak, cucu, keturunan, cicit piut mereka kelak.
Tengok doa malaikat. Masukkan mereka itu, ya Allah. Pertama, ampunkan dosa mereka, ya Allah. Kedua, ya Allah, jaga mereka. Pelihara mereka pada azab neraka jahim. Yang kedua yang dipohonkan oleh malaikat. Yang ketiga, ya Allah, masukkan mereka dalam surgamu. Dan kami mohon, ya Allah, jangan hanya mereka saja yang kau masukkan dalam surga. Tapi generasi sebelum mereka, tok nenek moyang. Saudara mereka yang hidup sezaman dengan mereka, azwaj. Dan juga generasi yang datang setelah mereka, zuriat mereka. Masya Allah. Innaka antal azizul hakim. Karena sungguh engkau, ya Allah, engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Waqihimus sayyiat, ayat yang ke-9. Dan pelihara dan jaga olehmu akan mereka, ya Allah, as-sayyiat. Orang mereka daripada kejahatan, keburukan, kesusahan. Sebab waman takis sayyiat, siapa saja engkau jaga dia, pelihara daripada keburukan, yauma id, pada hari itu. Di akhirat nanti kan banyak kesusahan jemaah sekalian. Bangkit daripada alam kubur, hinggalah menghadap pengadilan Allah, macam-macam kesusahan huru-hara yang tidak ringan dan tidak sedikit. Malaikat pohonkan, ya Allah, lindungi mereka dari kesusahan ini. Sebab faman faqat, sesiapa saja yang kau lindungi daripada kesusahan, kejahatan itu, pada hari itu, faqat rahimtah. Sungguh engkau telah memberinya rahmat. Wa dzalika huwal fawzul azim. Dan itulah kejayaan yang sangat besar. Baik. Apa kesimpulannya? Ini salah satu contoh bahwa terciptanya malaikat dan diutuskannya oleh Allah sebagai utusan, diberinya tugas oleh Allah, tugas tertentu. Tugas malaikat macam-macam. Jumlahnya tidak terkira, tugasnya pun macam-macam lah. Dan semua itu malaikat lakukan, saya ulangi sekali, saya tegaskan, bukan untuk kepentingan Allah, bukan untuk kepentingan malaikat, tapi untuk kepentingan manfaat kita. Bukankah ini nikmat Allah buat kita? Bukankah ini tanda kasih Allah pada kita? Satu daripada tugas malaikat yang Allah sebutkan dalam surah Ghafir ini, yakni ada sejumlah malaikat yang Allah sahaja maha mengetahui, yang Allah saja maha mengetahui jumlahnya, pembawa aras, pemikul dan penjaga aras, dan malaikat-malaikat yang ada di sekeliling aras. Mereka ini memohon kepada Allah 3 perkara yang dipohon. Yang diminta oleh malaikat dan doa malaikat pasti makbul 3. Pertama, memohonkan keampunan bagi dosa-dosa. Yang kedua, dipelihara, dijaga, dibebaskan daripada neraka. Ya, karena memang orang hanya boleh bebas daripada neraka jika ia telah mendapat pengampunan bagi segala dosanya. Yang ketiga, bila dosa sudah terampun, kemudian ia bebas dan merdeka dari neraka, mana ada tempat selain surga. Satu dia minta, masukkan mereka dalam surga. Jangan mereka seorang, ya Allah. Kami mohon untuk nenek moyang mereka, generasi sebelumnya, yang segenerasi dengan mereka, dan generasi selepasnya, zuriat, keturunan, pun masuk sama. Jamaah tahu, ini doa malaikat. Yang dia berdoa tidak punya kepentingan, mana doanya ikhlas, pasti dikabulkan. Doa malaikat ini pasti dikabulkan. Kita tahu di mana malaikat berdoa ini, di arasy. Masya Allah. Yang berdoa para malaikat.
tempat doanya di kiling arash. Masa berdoanya tidak mengenal masa sebab fi'ilnya mudhari'. Berterusan. Jadi doa ini tidak perlu dipertikaikan makbul atau pasti makbul. Pasti makbul. Nah, masalahnya begini. Kemakbulan doa malaikat ini merupakan rahmat Allah kepada hambanya. Yang jadi masalah bukan makbul atau tidaknya doa malaikat. Sebab ini pasti makbul. Di aras pula tuh. Tempat yang, Masya Allah, alam yang paling tinggi. Yang jadi masalah, adakah, adakah kita termasuk orang yang layak dapat kemakbulan doa malaikat? Ini yang jadi masalah. Tentang makbul atau tidak, garanti. Garanti makbul. Di aras. Berterusan. Bukan hanya malam Jumat saja. Bukan pada bulan Ramadan saja. Sepanjang masa. Memang itu tugas dia. Dia tak ada tugas lain. Ini malaikat khas yang tugasnya untuk itu saja. So ada malaikat yang tugasnya lain. Ada yang disuruh menjaga rezeki, turunkan hujan, membawa kemakbulan doa, menyembuhkan penyakit. Itu lain, mencabut nyawa, menyebabkan ilham dan sebagainya. Menyelamatkan orang eksiden. Itu lain, belum lagi. Ini yang ayat ini saja. Mereka itu hanya berdoa, doa. Itu tak ada kerja lain. Memang itu tugas dia. La yas'amun, dan mereka tidak bosan. Jadi tentang itu dah. Selesai dah. Pasti makbul. Yang jadi masalah, ini masalah kita. Masalahnya, adakah kita, masing-masing kita ini layak mendapat kemakbulan doa malaikat tadi? Inilah yang perlu kita fikirkan. Sebab untuk melayakkan diri, mendapat kemakbulan, manfaat kemakbulan doa malaikat, ada syaratnya. Syaratnya juga ada 3 dalam ayat tadi. Dalam ayat ini, surah Ghafir ini, syarat untuk kita layak mendapat kemakbulan doa pun ada 3. Syarat pertama, beriman. Kan malaikat kata, wa yastaghfiru lilladzina amanu. Mesti beriman. Tentang iman ini, saya yakin jamaah sudah faham betul karena ya sudah belajar tauhid lama, banyak ini. Jadi saya tidak perlu menjelaskan iman yang macam mana gitu, tak perlu. Syaratnya iman. Tentang bagaimana iman, saya percaya jamaah telah faham, telah belajar banyak tentang akidah. Iman maknanya iman yang sebenarnya yang Allah terimalah. Yang diakui oleh Allah kebenarannya. Syarat pertama. Okeylah. Tidak salah kita mengatakan, Alhamdulillah saya orang beriman pada Allah. Saya beriman pada kitabnya. Saya beriman pada nabinya. Saya beriman pada malaikatnya. Saya beriman kepada hari akhirat. Saya beriman pada qada. Alhamdulillah. Aku beriman. Ya mukminlah. So, ketika Jibril jumpa Nabi dan bertanya pada Nabi, mal iman, apa itu iman? Nabi memberitahu, kalau kamu tanya iman, iman itu yang percaya pada Allah, percaya pada malaikat, pada kitab, pada rasul, pada kiamat. Dan dalam hadis qada dan qadar, kalau begitu kita mukmin. Iya. Kita mukmin. Kita memang termasuk alladzina amanu. Ini menarik nih. Ya, ini menarik. Malaikat kata wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Tengok ayat yang ke-7. Lilladzina amanu. Malaikat tak kata wa yastaghfiruna lil mu'minin. Malaikat nasib baik, malaikat tak kata, Allah tak berfirman wa yastaghfiruna lil mu'minin. Walaupun maknanya sama. Yastaghfiruna lil mu'minin, mereka mohon ampun bagi orang-orang mukmin. Wa yastaghfiruna lil ladzina amanu,
Mereka mohon ampun bagi orang-orang yang beriman. Sama. Mukminin orang beriman, alladzina amanu beriman. Bezanya, saya yakin semua sudah tahu, kalau al-mukminin, orang-orang yang beriman, mana orang mukmin yang imannya dah mantap. Dah mantap. Ada apa pun tak akan goyah iman dia. Itu orang yang mukminun. Tapi kalau alladzina amanu merujuk pada orang-orang yang beriman, yang imannya kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, kadang-kadang kuat, kadang-kadang lemah, kadang bertambah, kadang kurang. Macam itulah. Jadi belum mantap. Nasib baik ini nikmat juga nih. Allah izinkan malaikat memohonkan pengampunan. Siapa orang-orang yang layak mendapat kemakbulan doa malaikat ini? Syarat pertama, orang yang beriman. Walaupun imannya belum mencapai mukminun. Ya, masih naik turun. Tapi dia berusaha untuk meningkatkan keimanannya. Meningkatkan keyakinannya. Dia terus berusaha. Alhamdulillah. Jadi nampaknya syarat yang pertama ini, ya kita adalah. Mudah-mudahan, insya Allah kita ada. Syarat yang pertama, iman. Jaga iman. Sebab ini harta nikmat terpenting, terbesar bagi kita. Jumpa Allah, dipanggil oleh Allah, meninggal, kita bawa iman, kita tidak membawa selain iman, masuk surga. Jumpa Allah, kita bawa segala-galanya, macam-macam kita ada, tapi iman tak bawa, neraka. So, iman penting. Jaga iman yang betul-betul iman akidah, tauhid maksudnya. Jangan dicemari dengan syirik walaupun sedikit. Itu bahaya sungguh. So, itu orang yang beranilah mendekati syirik, coba-coba main syirik walaupun kecil. Itu orang yang tidak sayang. Ya, tidak sayang diri sendirilah. Maknanya dia telah menghilangkan, membuang, mensia-siakan peluang besar untuk mendapatkan bagian akhirat. Ini syarat pertama ya, iman. Alhamdulillah, semua sudah iman, jaga iman. Syarat kedua, orang yang layak mendapat kemakbulan doa malaikat yang pasti makbul tadi. Dalam ayat yang Allah sebutkan ini. Lilladzina tabu. Orang-orang yang bertaubat. Tabu. Ini lain pula. Tabu itu fi'il madhi. Ya tubun itu mudhari. Jadi tabu itu mana telah bertaubat. Menunjukkan bahwasanya perbuatan itu telah dilakukan. Sehingga dalam bahasa mudahnya, syarat kedua ini orang yang telah membudayakan taubat. Hari ini berdosa, hari ini dia bertaubat. Waktu ini dia berdosa, waktu ini juga mohon ampun. Saat ini melakukan kesalahan pada Allah, saat ini dia mohon ampun pada Allah. Tidak tunggu-tunggu. Sebab memang taubat bukan termasuk ibadah yang boleh ditangguh-tangguhkan. Taubat itu bukan termasuk perintah agama yang boleh ditangguhkan. Masanya yakni sejurus orang itu melakukan kesalahannya. Sedang melakukan kesalahan. Jadi istilahnya membudayakan taubat. Bukan apalah buat ajalah salah dulu banyak-banyaklah nanti senang nak taubat sekali arung banyak. Kita buat puas dulu, nanti bila rasa-rasa dah nak taubat. Sebab apa namanya untungnya lah, apa baiknya lah. Kalau kita berbuat maksiat, berbuat salah, sedang kita belum berazam untuk meninggalkannya, masih nak buat lagi. Lalu bertaubat, buat taubat, kan itu macam mempermainkan Allah. Elok buat puas dahulu, rasa puas nanti baru tinggal taubatnya. Bukan gitu. Bukan begitu. Macam kita pernah melihat catatan di Lauh Mahfuz bila kita akan dipanggil oleh Allah. Itu yang kedua, taubat. Tentang taubat itu cerita lain.
Saya hanya mainkan syarat kedua taubat. Apa itu taubat sebenarnya? Itu ada tajuk lain, saya yakin cuma ya sudah tahulah ketika kita belajar tentang qalbun salim, saya ingat sudah faham semuanya lah, tidak perlu diulangi. Taubat. Sebab itu tajuk sendiri kan taubat. Yang ketiga, syarat ketiga. Wattaba'u sabilak. Dan mereka, ya Allah, orang-orang yang mengikuti jalan Engkau. Jalan yang diberikan oleh Allah. Ingat ya mas sekalian, semua kita ini milik Allah. Semua kita ini datang daripada Allah. Semua kita ini hidup di sini pun Allah maukan kerana Allah. Dan semua kita pasti akan balik kembali kepada Allah. Masalahnya macam mana kita nak pastikan jalan yang kita lalui ini dalam usaha kita kembali pada Allah ni jalan yang betul dan nanti jumpa Allah diterima. Kan kita tidak tahu. Kita tidak tahu jalan mana yang betul untuk kita lalui dalam usaha kita menuju Allah dan nanti Allah terima, bukan Allah tolak. Kita tidak tahu. Kalau bukan kerana Allah beritahu. Sebab itu kalau kita tidak ingin sesat dalam perjalanan kita menuju Allah, karena semua kita ini kan sedang berjalan menuju Allah. Orang yang sedang berjalan menuju Allah itu dalam bahasa Arab dipanggil salik kalau seorang. Kalau ramai dipanggil salikun. Nah, itu yang sekian kitab yang telah kita pelajari tempoh hari. Madarijus Salikin. Itu saya ingatkan lagi, saya surkan banyak-banyak tolong dibaca kitab itu. Banyak manfaat. Saya yakin satu dan kitab yang kita berikan priority untuk kita kaji. Ya, ketika umur semakin meningkat, itu salah satu di antara kita. Itu salah satunya, bukan satu-satunya. Bukan kitab lain tak boleh pelajari, bukan ilmu lain tak boleh pelajari, bukan. Tapi saya kata priority. Sebab kadang-kadang kan ada ilmu yang kita pelajari hanya sekadar untuk knowledge kan. Itu ada knowledge. Bukan sebagai satu panduan sekadar knowledge. Jadi karena kita ini sedang salik, sedang suluk. Berjalan menuju Allah, kita tak tahu. Kalau kita tak mau sesat, setiap langkah yang kita lakukan ini dapat pahala. Setiap usaha yang kita lakukan ini betul berada di atas landasan yang ditetapkan. Setiap ucapan diridhoi, setiap yang dibuat diridhoi, kena ikut jalan yang Allah telah tetapkan. Jalan yang Allah tetapkan itu Allah telah jelaskan sejelas-jelasnya di dalam kitab sucinya namanya Al-Quran dan diuraikan dengan begitu detail dan jelas oleh Nabi kekasihnya Muhammad SAW melalui hadisnya. Jadi yang berpegang pada dua ini, ya takkan sesat, dia berada di atas jalan yang betul. Taraktu fikum amrani lan tadillu wa in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnat rasul, kata Nabi. Aku meninggalkan pada kamu dua perkara. Jika kamu berpegang teguh kepada dua benda ini, lan tadillu abadan. Aku jamin, kata Nabi, kamu tak akan sesat selama-lamanya. Mulai pada kamu balik hingga mati, tak akan sesat. Jalan kamu sentiasa lurus. Tak akan keluar daripada landasan. Itu sirat mustaqim. Apa dua panduan jalan itu? Dua map yang perlu kita pegang. Kitab Allah dan sunnah Nabi-Nya. So, bila kita menepati tiga ini, alhamdulillah tiga-tiga ini ada. Hanya kita perlu meningkatkan. Kita sudah ada modal, ya mas sekalian. Kita sudah ada modal untuk layak mendapatkan kemakbulan doa malaikat. Yang dilakukan oleh malaikat penjaga aras dan malaikat sekeliling aras. Modal yang saya maksudkan tadi dalam ayat pertama, kita sudah ada iman. Kedua, usahakan sentiasa bertaubat, rajin-rajinlah bertaubat, mohon ampun pada Allah.
Nabi pun beristighfar satu hari 70 hingga 100 mohon ampun pada Allah. Wah, Nabi maksum. Amalkan itu Sayyidul Istighfar. Hayati, alhamdulillah telah kita pelajari sebagian makna Sayyidul Istighfar. Ya, saya telah sampaikan berapa itu? 7-8 ciri. Sayyidul Istighfar. Setiap patah kata itu coba dicamkan. Apa mana Allahumma, terbayang. Bila kita ingat maklumat tentang Allahumma masuk dalam memori ke otak kita, sebut Allahumma, terbayang, terbuka. Anta Rabbi, apa mana Anta Rabbi, keluar semua. Sehingga semasa mengucapkannya menjadi khusyuk. Menjadi khusyuk. Patutlah Nabi kata bila baca itu petang hari, pagi hari mati, masuk surga. Baca pagi hari, petang hari mati, masuk surga. Sayyidul Istighfar. Mohon ampun tuh. Ya. Iman kemudian kedua, taubat. Mohon ampun. Alhamdulillah sudah ada. Kita sudah ada modal. Selalu mohon ampun bila terlanjur melakukan kesalahan. Yang ketiga, berusaha bersungguh-sungguh. Menjalin kehidupan ini berada di jalan Allah. Di jalan Allah. Tabu sabila. Bila 3 syarat ini kita telah miliki, alhamdulillah kita sekarang memilikinya, hanya perlu ditingkatkan. Perlu ditingkatkan. Maka nanti kita layak tersenarai nama kita sebagai orang yang layak mendapatkan kemakbulan doa malaikat yang ada di arah sana. Yang malaikat pohon 3 tadi. Diampun dosa, selamat neraka, masuk surga bersama generasi dahulu, generasi sekarang, jadi kemudian. Jadi masuk surga nanti, Allah bagi peluang kepada orang ini untuk mengadakan, istilah saya, reunion akbar. Reunion akbar. Karena orang ini di surga boleh berkumpul dengan tok nenek moyangnya yang juga ahli surga, berkumpul dengan kawan-kawannya, saudara maranya yang segenerasi dengannya, dan dapat berkumpul bertemu dengan anak cucu cicit yang dahulu di dunia tak pernah ditemuinya. Bukankah ini nikmat yang besar? Siapa yang meminta? Pernahkah kita meminta kepada Allah? Ya Allah, kami mohon padamu, ya Allah, tolonglah Engkau ciptakan malaikat dan berilah tugas kepadanya, suruhlah mereka sentiasa mohon ampun buat kita. Tak pernah kan kita minta itu? Kita tak pernah minta. Bahkan ramai mungkin hingga hari ini tak menyadari akan ayat ini. Rupanya nikmat Allah telah Allah berikan secara percuma. Hanya saja kita yang sekarang berusaha, perlu berusaha melayakkan diri kita layak mendapat kemakbulannya. Sebab malaikat tidak pilih kasih. Malaikat tidak sebut siapa orangnya, tak sebut. Tinggal di mana, hidup masa bila, jenis jantinanya, tak disebut. Warna kulitnya, tak sebut. Status sosialnya. Yang malaikat sebut, syaratnya orang itu mesti punya 3 syarat. Itu saja. Tak kira siapa anda. Anda seorang kaya, seorang miskin, seorang bijak pandai, seorang kurang pandai, punya status sosial yang tinggi, rakyat biasa, pemimpin, rakyat jelata, lelaki, perempuan, warna kulit, sawo matang, hitam, putih, darah keturunan apa, suku apa, tidak kisah. Bukan itu yang jadi pertimbangan. Allah meletakkan 3 syarat. Malaikat menjawab 3 syarat itu saja. Bila 3 syarat itu dipenuhi bila-bila masa, maka layaklah kita mendapatkan nikmat besar daripada Allah ini sebagai bukti Allah sayang kita. Coba tak sayang macam mana Allah pada kita. Kita tak minta tapi sudah disediakan peluang sebesar ini. Ini bukti mahabbah Allah kepada kita. Baik. Tadi nyatakan yu'minun, iman. Baru iman boleh naik turun. Bertaubat. Ya, kena sentiasa.
wattaba'u, ya kena sentiasa bilak. Mana istiqomah. Sebab begini ya mas kalian, yang kita takut begini ya. Mungkin kita pernah, ini bahasa mudah ya, ini bahasa mudah yang saya gunakan untuk memberikan fahaman lah. Untuk memberikan fahaman, kita buatkan satu gambaran lah. Ya, kita buat semacam gambaran ilustrasi sekali inilah. Mungkin sesekali nama kita tersenarai. Mungkin pada waktu itu nama kita tersenarai. Di bawah senarai orang-orang yang layak mendapat kemakbulan doa malaikat penjaga aras dan malaikat pening aras. Layak. Kita layak. Ada nama tersenarai itu. Kenapa? Karena waktu itu iman kita diakui oleh Allah. Dosa kita, istighfar kita tak putus-putus. Kita pun berusaha setiap amalan kita menepati apa kata Allah dan apa yang ditunjuk oleh Nabi. Masuk nama kita, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena waktu itu kita mungkin sedang bulan Ramadan, ya. Pada bulan Ramadan. Dan mungkin kita sedang, mungkin berada di Masjidil Haram, mungkin. Kita mungkin sedang berada di Madinah Al-Munawwarah, di Raudhah pula tu. Wah, waktu itu kita yang tersentuh. Layaklah 3 syarat itu kita penuhi. Tapi karena mungkin kita ni tak ada istiqamah, mungkin karena kita tak ada istiqamah, karena sudah tidak lagi berada pada bulan Ramadan, ini masalahnya. Karena kita sudah tidak berada di bulan Ramadan. Karena mungkin kita sudah balik umrah, tidak lagi berada di Raudhah. Karena kita mungkin sudah kembali kepada kebiasaan sehari-hari. Seiman yang asalnya tinggi, yang melayakkan kita berhak atau layak mendapat kemakbulan dari malaikat, 3 syarat penuhi. Karena kita tidak lagi berada di Ramadan, turun. Kita akhirnya turun. Hilang kelayakan kita. Iman kita belum dapat melayakkan kita. Budaya taubat kita belum melayakkan kita. Ittiba'us sabilillah belum melayakkan kita dapat kemakbulan. Akhirnya kita turun. Nama kita terkeluar dari senarai. Subhanallah. Astaghfirullah. Kalau itu yang berlaku, kita keluar. Tak macam mana dalam keadaan itu kita rajin lagi masuk balik nama. Jadi nama asyik keluar masuk. Ya, bahaya juga ya kalau keluar masuk. Ini karena tidak ada istiqomah. Kalau nama kita sedang tersenarai ya mas sekalian. Tersenarai dalam senarai orang yang dapat kemakbulan doa malaikat. Masa itu Allah panggil kita. Alhamdulillah, Masya Allah bertuah kita. Tapi bayangkan jika nama kita sedang terkeluar, tiba-tiba Allah panggil kita. Macam mana? Wa'iyadzubillah, tumadzubillah. Astaghfirullahaladzim. Kita tak boleh bayangkan. Inilah yang perlu kita renungkan. Saya kata coba renungkan dan coba rasakan nikmat sebesar ini. Tak sayang macam mana. Jadi kita jangan hanya melihat rahmat Allah pada kita, nikmat Allah pada kita, kasih sayang Allah pada kita tu hanya bila naik jawatan. Allahu Akbar. Dapat rumah baru. Allahu Akbar. Tukar kereta baru. Allahu Akbar. Cita-cita capai. Kecil jamaah, kecil. Kalaulah nikmat yang Allah berikan pada kita yang kita sebutkan tadi, kalau itulah kita anggap besar, ruginya lah kita. Itu memang nikmat Allah, wajib kita syukuri. Tapi ada nikmat Allah yang lebih besar daripada itu, yang wajib kita usahakan untuk meraihnya, untuk mendapatkannya. Bayangkan ya, kalaulah nikmat yang kita maksudkan sebagai tanda kasih sayang Allah itu, katalah hanya rezeki berupa uang ringgit. Itu Allah berikan pada siapa sahaja. Orang mukmin dapat, orang kafir pun dapat. Kalau yang kita banggakan, yang kita hargai nikmat terbesar Allah itu katalah rumah tempat tinggal. Memang tempat tinggal itu nikmat Allah.
Orang mukmin dapat, orang kafir pun juga dapat. Kalau yang kita katakan nikmat Allah besar itu adalah apalah yang mukmin dapat, kafir dapat, Hindu dapat. Tapi nikmat ini ya mas sekalian, rahmat ini ya mas sekalian, cinta Allah yang satu ini hanya Allah berikan pada orang tertentu sahaja. Yani orang yang punya 3 syarat ini saja. Selainnya tidak dapat. Bayangkan. Itulah bukti bahwa Allah sayang orang itu. Ingat, ketika kita belajar tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, saya dah jelaskan. Nikmat material yang Allah berikan pada hambanya tidak semestinya menunjukkan Allah sayang pada hamba itu. Tidak. Nikmat kebendaan yang Allah berikan pada hambanya tidak semestinya menunjukkan kasih sayang Allah kepada orang itu. Tetapi jika orang itu dapat termasuk yang layak tersenarai mendapatkan kemakbulan doa malaikat penjaga aras dan ahli keliling aras, itu bukti bahwa Allah benar-benar sayang orang itu. Inilah sayang Allah, bukti kasih sayang Allah kepada kita dengan terciptanya malaikat. Ini hanya satu daripada ayatnya. Masih banyak ayat-ayat yang lain, mas sekalian. Masih banyak ayat yang lain. Karena ini adalah bagi saya nikmat yang besar yang Allah tidak akan berikan secara percuma. Allah hanya berikan pada orang tertentu. Jadi lebih nikmat yang ini lebih bersifat eksklusif lah. Karena hanya orang tertentu yang dapat. Sebab itulah apa yang kita amalkan sepanjang Ramadan. Mungkin saya berkeyakinan besar berpanjang baik ya mas sekalian. Tingkat keimanan kita pada bulan Ramadan meningkat. Alhamdulillah. Budaya taubat kita pada bulan Ramadan meningkat. Alhamdulillah. Usaha kita untuk mengikuti Al-Quran, mencontohi sunnah Nabi sangat kuat pada Ramadan. Alhamdulillah. Jika semua itu telah meningkat pada bulan Ramadan, yang dengannya kita layak mendapat kemakbulan doa malaikat, ya tinggal lagi walaupun sudah tidak Ramadan, kekalkan. Kekalkan saja. Assalamualaikum Ustaz. Kita ada masa yang singkat dulu. Dalam 3 minit. Okey. Ya. Oh ya. Ada satu soalan nak saya bacakan ke? Okey, sila. Okey. Adakah 4 perkara tanda-tanda kasih Allah yang disebutkan tadi termasuk dalam cara-cara yang dijelaskan oleh para ulama dalam mencapai keseimbangan cinta, harapan dan takut terhadap Allah Subhanahu Wa Taala? Di sini ada chat itu tidak membuka aib sendiri itu adalah termasuk dari nikmat Allah. Tapi jika aib itu dibuat berulang, adakah masih juga di dalam nikmat Allah selagi ia tidak membukanya? Inikah? Bukan. Yang saya bacakan ni dekat YouTube punya soalan. Oh, ya. Apa? Okay. Adakah 4 perkara tanda-tanda kasih Allah yang disebutkan termasuk dalam cara-cara yang dijelaskan oleh para ulama dalam mencapai keseimbangan cinta, harapan dan takut terhadap Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, pasti. Siapapun yang menjelaskannya bahawa salah satu tanda cinta Allah pada hambanya, yakni jika hamba itu memenuhi 3 syarat tadi, fahaman dan orang itu adalah betul. Siapapun yang menjelaskannya. Katalah Anda menjelaskan bahawa orang yang sangat dicintai oleh Allah dan dirahmati oleh Allah, yakni orang yang iman padanya, orang yang bertaubat, mudah taubat dan setia mengikuti jalannya. Dapat itu betul. Siapapun yang menyampaikannya. Sehingga cinta Allah kepadanya dibalas dengan cintanya juga. Gitu. Tapi kalau kita lihat iman kita sebenarnya sangat kecil. Budaya taubat kita mungkin hanya beberapa ketika.
Usaha kita mengikuti jalan Allah mungkin hanya ikut kadar kemampuan kita. Tapi jika usaha yang kecil itu diterima oleh Allah, Allah akan memberikan balasan cintanya jauh lebih besar daripada yang kita lakukan. Dan itu yang perlu kita syukuri. Baik, di sini saya beri kesempatan sedikit. Jika tidak membuka aib sendiri itu adalah termasuk nikmat Allah, betul. Tapi jika aib itu dibuat berulang, adakah masih juga di dalam nikmat Allah selagi tidak membukanya? Ya, makanya. Begini ya, yang dimaksud nikmat Allah kepada orang itu yakni kerana Allah tidak mendedahkan aib kita. Itu satu di antara nikmat Allah. Wajib kita syukuri. Bila kita buat jahat dan Allah tidak mendedahkannya pada orang lain sehingga tidak ada orang lain tahu, itu adalah nikmat Allah pada kita. Allah menutupi. Tapi Allah menutupi ini ya, bukan maknanya Allah tidak mengambil kira. Bukan Allah tidak akan minta pertanggungjawaban daripada kita. Tujuan Allah menutupi tidak memberikan pada orang lain, memberi pulang pada kita untuk memperbetulkannya. Untuk memohon ampun kepadanya. Jadi Allah tidak segera membalasnya dengan hukuman, tapi Allah bagi peluang untuk memperbaikinya. Jadi lihatlah nikmat Allah kepada kita dengan Allah menutup aib kita itu, yakni Allah beri peluang pada kita untuk memperbaikinya. Itulah nikmatnya. Tapi kalau kita buat jahat, Allah tutupi. Buat jahat, Allah tutupi. Sehingga tak ada orang lain. Walaupun kita ini maha jahat, tapi tak ada orang lain yang kita jahat. Orang tetap mengaku kita baik. Itu istidraj lah. Itu istidraj. Jadi rahmatnya bukan penutupan itu semata-mata. Tapi Allah bagi peluang pada kita untuk bertaubat. Sebab itu Allah tutupi kejahatan kita. Begitu ya. Wallahu alam. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah SWT. InsyaAllah nanti kita akan teruskan kajian kita ini berkaitan dengan mahabbatullah. Ya, ayat ini sebenarnya masih panjang penjelasannya, tapi tak apalah. Mungkin yang saya sampaikan itu memberikan sedikit maklumat pada jamaah sekalian. Bermanfaat saya menyampaikan. Alhamdulillah kalau dipuaksi bersama. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Mari kita dengan bacaan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu syaitonir rajim wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.